Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dan aku mau nge-review, mau unboxing juga paket. Jadi kemarin aku tuh ikut lelang pipe snake gitu di salah satu channel Telegram. Jadi ada grup atau channel ya, grup Telegram gitu. Terus aku ikut lelang dan menang. Hmm, Terus udah sampai nih paketannya. Ini mau aku buka, ini masih baru datang gitu. Tapi ini jujur packingannya jelek banget. Aku harap masih bisa selamat lah. Ini pengiriman 2 hari ya, 2 hari sampai. Terus jujur li mengecewakan. Aku nggak mau sebutin channelnya di mana yang aku ikut lelang. Aku mau liatin aja dan nanti aku ceritain kayak gimana. Terus juga apa ya, hal-hal yang bikin kok menurutku ini mengecewakan. Jadi pakai packingannya kayak gini guys, kayak gini tuh. Oke, nanti kita review detailnya gimana, aku liatin teman-teman. Terus ya kita cek dulu kondisi di dalamnya, semoga ularnya selamat. Oke guys, ini bentuk paketannya kayak gini. Dia pakai kardus bekas salah satu merek teh gitu. Ini nggak ada kaitannya sama teh Rio ya. Jadi nggak ada salah apapun teh Rio ini. Jadi ini kardusnya bukan kardus yang kuat gitu. Terus di sini ketulis, mungkin aku aduh, kelihatan ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Kelihatan ya biaya, total biayanya 9.600, oke. 9.600 ya biaya pengirimannya. Terus ini pakai JNT tadi. Tadi itu ini datang dengan paket JNT. Kondisinya kayak gini, lihat ini kardusnya rapet ya, nggak ada lubang ventilasinya, nggak ada lubang-lubang buat sirkulasi udara ya. Kayak gini bentuknya, dan nggak ada juga stiker fragile atau jangan dibanting atau tulisan ini isinya hewan hidup kayak gitu. Nggak ada tulisan, nggak ada keterangan itu. Jadi ini berpotensi sekali buat kebanting-banting. Itu kekecewaan pertama ya. Kita dari sininya dulu. Oke, pokoknya ini nggak safety banget. Nggak ada lubang udara juga, padahal isinya adalah hewan hidup guys. Oke, sekarang kita coba buka ya. Gimana kira-kira isinya. Ini aku unboxing lokat ya guys. Tapi kok agak susah ya. Oke. Oke. Jadi ini untuk standar pengiriman makhluk hidup ini sangat-sangat tidak safety guys. Sangat mengecewakan ya. Tadi berapa? 9.600 ya pengirimannya. Oke. Oke. Oke, dalamnya pakai mika, kardus mika yang udah dilubangin. Ini udah bagus. Ada ganjel-ganjelnya biar nggak kebanting-banting. Ini juga udah bagus. Hanya kardus luarnya yang nggak ada lubang udara sama sekali. Ini udah dilubangin, udah bener, bagus ya. Dan ada semut, semoga dalamnya nggak apa-apa. Oke, ini dilakban. Sorry guys, ini karena tangan satunya aku pakai buat pegang kamera. Jadi mohon maaf kalau aku tahan pakai kaki ya. Oke, bagian ini udah bagus sih. Hanya bagian kardus luarnya yang nggak standar. Artinya nggak ada tulisan ini hewan hidup lah atau
jangan dibanting. Ya ada tulisan jangan dibanting sih, tapi dari kardusnya. Dan ini bukan kardus yang proper gitu loh, maksudnya kardus bekas yang udah banyak-banyak. Oke, kita lihat kondisi di dalamnya. Oke, ini dia pakai kardus sama kertas-kertas. Oke. Oke, masih gerak yang ini. Agak lemes ya, tapi nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah hewannya masih hidup guys, masih hidup semua. Ini jenis ular pipa. Oke, dia kayaknya kondisi lapar deh. Ini dia. Kita pernah punya sebelumnya, jadi ya udah. Ini tak taruh sini, ini tak kasih air biar gak dehidrasi. Ini satunya ukurannya udah lebih gede dari yang itu. Oke, kasihan lemes banget ini. Nah, kamu di dalam dulu sambil nikmatin air ya, biar gak dehidrasi. Kita tutup dulu. Oke, alhamdulillah ularnya selamat, dia masih hidup. Hanya yang mengecewakan bagian packagingnya. Oke, aku mau lanjut cerita hal-hal lain lagi guys. Oke, cukup ya, alhamdulillah ini selamat. Nice. Buat sellernya alhamdulillah masih beruntung ya, selamat, ularnya hidup sampai tujuan. Oke, aku mau lanjut lagi guys. Jadi tadi kan aku dapat dari channel di Telegram gitu ya, menang lelang dan dapat harga itu 20.000. 20.000 doang dapat 2 ekor. 2 ekor ular pipe snake itu 20.000 itu murah banget sih, dan emang itu masih harga open bid gitu. Dan nggak ada yang ngebid lagi setelah aku. Terus di situ ada keterangan tertulis kalau pengiriman menggunakan tiki, itu pertama. Kedua, biaya penanganan dan pengiriman itu 30.000. Oke, 30.000 ya. Jadi 30.000 ditambah lelangnya adalah 50.000 gitu kan. Dan 50.000. Harusnya segitu ya hitunganku ya. Tapi terus yang biaya yang dibebankan itu sebesar 66.000 ternyata. Kan lebih dari keterangan awal ya. Dan 66.000. Ya beda 16.000. Tapi ya itu masih aku maklumi karena pertama bidnya kecil banget. Jadi mungkin ya waduh kasihan juga kalau kemurahan lah gitu. Ya walaupun itu dalam hukum perlelangan ya harusnya sama-sama ikhlas kan kalau segitu. Dan emang yang menang segitu harusnya fair. Emang itu kurang adil, tapi ya udah nggak apa-apa. Dengan asumsi pikiranku adalah ya nanti akan dikirim dengan pengiriman yang safety gitulah, yang bagus. Tapi ternyata kita lihat tadi pakai kardus yang kayak gitu. Berarti kan dari 66.000 dengan menang lelang 20.000, biaya pengiriman dan penanganan adalah 46.000 kan. Dapat kayak gini 46.000. Maksudnya pengirimannya pun tadi biaya kirimnya tertulis di situ 9.000 berapa tadi? 9.600 kan. 9.600 ya. Dengan 9.600 biaya kirim harusnya bisa dapat packing yang lebih layak dong. Masa kayak gini gitu loh. Itu mengecewakan sih. Mohon maaf. Aku nggak bisa spill juga di mana lelangnya, tapi mohon maaf itu menurutku mengecewakan karena ya aku berharap bisa dapat lebih gitu loh, dapat penanganan yang lebih baik dengan biaya yang sudah dikeluarkan gitu. Dengan ya mungkin kardus yang lebih kuat, lebih kokoh, terus ya diberi lubang juga, terus atau diberi keterangan jangan dibanting atau ini hewan hidup atau apa, nggak ada gitu loh. Ya beruntungnya ini gede kan, ya mungkin masih kuat lah dalam waktu 3 hari tadi masih. Oke, itu satu. Terus kedua tadi ada biaya rekber karena menggunakan rekber itu ditambah biaya rekber 15.000 dan biaya
transfer 5.000. Padahal kita tahu kalau biaya transfer tuh udah distandarisasi 2.500 kan sekarang. Apalagi kalau kita pakai aplikasi transfer yang kayak Flip gitu misalnya, itu kan bisa gratis gitu. Ya walaupun ada biaya kode uniknya yang itu akan kurang dari 1.000 lah. Kurang dari 1.000 ya. Yaitu biaya transfernya juga lumayan tinggi ya. Hingga akhirnya total akhirnya adalah 86.000. Dari menang lelang 20.000 jadi 86.000 yang harus tak bayarin. Tapi itu maksudnya kalau dari Rekber sih nggak masalah ya. Yang kumasalahin adalah packaging atau packingan dan pengiriman yang pertama nggak sesuai dengan keterangan, yang harusnya pakai tiki tapi yang datang JNT. Terus biaya penanganan yang harusnya 30.000 jadi 46.000. Itu awalnya masih nggak apa-apa lah, dengan asumsiku akan dapat packingan yang safety gitu loh, yang aman. Ternyata yang datang kayak gitu ya. Coba guys, kalian pernah gak sih ada pengalaman lelang kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Atau buat orang-orang yang mau lelang ya jangan kayak gitu ya. Maksudnya aku tuh bukan orang yang protesan gitu loh, nggak terus protes ke sellernya, kok kayak gini harusnya kayak gini, nggak yang ngotot gitu, karena ya dia nagih berapapun ya akan aku bayarkan. Dan di akhirnya menurutku adalah jika itu baik akan ku jadikan pengalaman, bisa jadi repeat order dan sebagainya. Dan kalau itu buruk akan tak jadiin pelajaran gitu. Dan ini adalah salah satu pelajaran. So buat teman-teman yang mau kirim hewan hidup ke luar kota menggunakan ekspedisi, belajar dulu packingnya kayak gimana ya. Ini tadi buat reptil sangat tidak, karena harusnya kalau mengirim reptil itu ada pakai kantong reptil, terus dikasih di tadi pakai mika, ini udah bagus pakai mika, pakai ini. Terus karena itu tadi pipe snake itu butuh tempat yang lembab, jadi bisa pakai moss atau ya ini pakai kertas juga bisa, tapi juga dikasih dilembabin gitu loh. Ini tadi bener-bener kering, nggak sesuai dengan ininya, habitatnya dia. Ya untungnya udah sampai dan masih hidup, jadi ya udah. Kalau itu mungkin lebih lama bisa bahaya guys, bisa mati di perjalanan karena kekeringan gitu loh, tidak sesuai dengan habitatnya pipe snake yang butuh tempat lembab. Jadi harus tahu dulu karakter hewannya kayak gimana biar bisa menyesuaikan sama packingannya. Lalu kardusnya juga jangan pakai kardus kayak gini guys. Aku nggak nyalain brandnya ini ya, nggak sama sekali. Tapi ini kondisinya kardusnya bekas dan udah banyak tekukan-tekukan gitu loh, udah nggak kuat. Ya pakailah kardus yang baru, atau ya kan bisa gitu beli kardus polosan ukuran berapa gitu kan bisa. Dan juga dikasih lubang gitu loh, karena ini kan hewan yang bernapas dengan paru-paru gitu loh, bukan kayak ikan yang bernapas pakai insang cukup kita rapetin. Ya kalau ikan emang harus rapet ya biar nggak bocor, tapi ini karena dia hewan yang butuh udara gitu loh, jadi ya harusnya kasih lubang dan kasih keterangan guys kalau di dalamnya itu hewan hidup, atau tulisan jangan dibanting atau apa. Ya emang ada jangan dibanting, tapi kan ini dari kardusnya, bukan nggak ada effort gitu buat kasih stiker fragile atau tulisan ini hewan hidup. Nggak ada kan. Potensi kebanting di jalan ini sangat besar, jadi resiko tinggi ya buat pengiriman. Ya itu buat pengalaman dan pelajaran buat kita semua ya, jangan kayak gini kalau mau kirim-kirim lewat ekspedisi. So udah, kita dapat pipe snake lagi, jadi kita hidupkan lagi konten edukasi tentang pipe snake. It's okay. Ya, itu aja. Makasih guys udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you to the next video. Bye bye.